Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, para jemaah, ibu-ibu majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal atau perkara-perkara yang dianggap bisa merusak keikhlasan atau dianggap merupakan perkara riya, namun pada hakikatnya tidak merusak keikhlasan dan juga bukan merupakan bentuk dari perbuatan riya, ya. Dan kita tahu memang namanya keikhlasan adalah perkara yang sangat berat, ya. Dirasakan berat bagi orang yang memiliki perhatian terhadap tauhid. Dan makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan ma'ala syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki atau menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Karena niatku selalu berubah-ubah, ya. Hati ini selalu berubah-ubah. Dikatakan bahwasanya la yusamma al-qalbul qalban illa litaqallubihi. Tidaklah hati dinamakan dengan hati kecuali hati ini suka berubah-ubah, ya. Berubah-ubah, ya. Dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, dari tulus menjadi tidak tulus, ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Jika dia terjebak dalam perkara yang merusak keikhlasannya, yang mencoreng keikhlasannya, maka hendaknya dia kembali kepada Allah, istighfar agar hatinya bisa kembali ikhlas. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perusak keikhlasan akan kita bahas. Yang terkait dengan permasalahan ini adalah dua hal. Yang pertama adalah mengenai riya, yaitu beramal soleh karena ingin dipuji. Yang kedua karena beramal soleh karena iradatud dunya, beramal soleh tapi ingin mendapatkan keduniaan. Ini dua perusak keikhlasan, ya. Yang pertama, riya itu beramal karena ingin dilihat, karena ingin dipuji, ya. Dilihat. Tentunya sum'ah juga karena ingin dengar-dengar, sebut-sebut. Yang kedua, iradatid dunya bi amalil akhirah. Itu mencari dunia dengan amal soleh. Dua-dua ini merupakan perkara yang tercela, ya. Dan Allah telah turunkan ayat-ayat terkait dengan masalah ini. Seperti riya, Allah mau mencela orang munafik, ya. Yura'unan nas, mereka riya, ya, ingin mencari pujian manusia. Demikian juga Allah mencela orang-orang yang beramal soleh karena ingin mengharapkan dunia, ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang ingin mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan itu. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Kata Allah, mereka itulah yang tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka dan gugur amal soleh yang mereka lakukan. Ya, jadi dua hal yang sangat tercela. Dan terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang bahayanya dua perkara ini. Namun yang kita bahas kesempatan kali ini bukan tentang perincian tentang riya maupun tentang iradatid dunya bi amalil akhirah, tentang mengharap dunia dengan amal soleh. Tapi yang kita bahas adalah perkara-perkara yang dianggap riya ternyata bukan riya. Dan juga perkara-perkara yang dianggap merusak keikhlasan dari sisi pengharapan dunia, mencampurkan keikhlasan dengan mengharapkan dunia, namun ternyata tidak sampai merusak keikhlasan, ya.
Apa apa tujuan kita membahas hal ini? Tujuannya agar kita tidak terjerumus dalam was-was. Benar kita tidak ragukan bahwasanya ikhlas itu sulit ya. Tapi dia bukan perkara yang mustahil. Ikhlas perkara yang mungkin ya. Mungkin bisa dilakukan oleh seorang dengan bimbingan dari Allah, dengan bantuan dari Allah. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa meraih keikhlasan. Dan dia bisa membersihkan hatinya daripada riya dan kecenderungan kepada dunia ya. Tetapi seorang juga jangan berlebih-lebihan sehingga menganggap sebagian perkara yang itu bukanlah riya dianggap sebagai riya, atau menganggap sebagian perkara yang itu dibolehkan secara syariat, dunia yang dibolehkan, kemudian dia menganggap tidak diperbolehkan, sehingga ketika dia melakukan hal tersebut maka dia akan mengalami was-was ya. Dia merasa bahwasanya dia telah sia-sia apa yang dia lakukan, sehingga akhirnya dia tidak beramal saleh ya. Jadi saking ingin ikhlas, terkadang tidak tahu aturan syariat sehingga terjerumus dalam was-was dan akhirnya bisa meninggalkan amal soleh tersebut. Tapi ini saya akan bacakan suatu risalah ya yang ditulis oleh Profesor Dr. Arif As-Suhaimi. Arif As-Suhaimi seorang syekh yang tinggal di kota Madinah ya. Lulusan Jami'ah Islamiyah ya. Yang judulnya, dia punya risalah judulnya Ma Yutawahhamu Qadhuhu fil Ikhlas, yaitu perkara-perkara yang dipersangkakan merusak keikhlasan. Padahal tidak ya. Dan kita bisa klasifikasikan menjadi dua, hal-hal yang disangka merusak, hal-hal yang disangka merupakan riya, atau hal-hal yang disangka merusak keikhlasan dengan perkara dunia. Ini dua klasifikasi ya. Yang pertama hal-hal yang disangka bentuk riya ternyata bukan. Yang kedua hal-hal yang disangka merusak ikhlas karena dunia. Ternyata tidak, ternyata bukan. Baik. Kita mulai. Yang pertama, ya, perkara-perkara yang disangka riya ternyata bukan. Ya. Sini ada sekitar berapa perkara. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama adalah gembira dengan ketaatan. Atau amal soleh. Sebagian orang menyangka bahwasanya jika dia melakukan amal soleh dia gembira, dia senang bisa beramal soleh, ya seakan-akan dia terjerumus dalam riya ya, atau terjerumus dalam ujub. Dia bangga dengan amal solehnya, dia senang dengan amal solehnya. Padahal bergembira bisa melakukan amal soleh, ya itu bukanlah bentuk riya dan juga bukan bentuk ujub. Justru itu bentuk gembira, berbahagia karena Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan amal saleh. Kita bahagia, Allah telah memberi kita hidayah, kita bisa beramal saleh. Ya, bukan dalam rangka ujub tapi bahagia, bersyukur kepada Allah telah diberi kemudahan untuk beramal saleh. Banyak orang tidak tahu amal saleh ini kita bisa lakukan. Banyak orang belum bisa haji, kita bisa haji dan kita senang. Ya, ini bukan riya dan ini juga bukan ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, maka bergembiralah. Dan itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi yang disebut dengan dalam tafsiran ayat ini, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ada yang mengatakan maksudnya dengan Al-Qur'an atau dengan Islam. Gembiralah dengan Al-Qur'an, gembiralah dengan Islam ya. Dan kegembiraan hati tersebut dengan Al-Qur'an, dengan Islam, dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketaatan merupakan salah satu bentuk keimanan. Dan seorang gembira dengan Islam, gembira dengan Al-Qur'an, gembira dengan amal saleh dapat pahala karena Allah memerintahkan falyafrahu. Bersenang-senanglah, bergembiralah ya.
Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fa inna farahahu bihi yadullu ala ridahu bihi." Ya. Karena seorang yang gembira dengan amal saleh, gembira dengan Al-Qur'an, gembira dengan syariat, menunjukkan dia ridha dengan syariat tersebut. Dia ridha dengan amal saleh tersebut. Dia suka dengan amal saleh tersebut. Bal huwa fawqa ridha, fal farah bidzalika huwa ala qadri mahabbatihi. Bahkan gembira itu lebih tinggi daripadanya sekedar ridha, lebih tinggi dari sekedar ridha. Ya ridha, rela, ini ya, suka, ini gembira. Oleh karenanya bergembira dengan amal saleh ini bukanlah riya, bukan juga dengan ujub ya. Tapi ini bentuk syukur kepada Allah, senang bisa diberi taufik oleh Allah, ridha dengan amal saleh yang Allah wajibkan atau Allah bebankan kepada kita ya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang beriman ya, ciri-ciri orang yang beriman. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khataba bil Jabiyah. Suatu hari Umar bin Khattab sedang berkhutbah, faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami fikum. Rasulullah SAW pernah berdiri kemudian berkhutbah sebagaimana aku berkhutbah di hadapan kalian. Ya. Kata Nabi, istausu bi ashabi khairan thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabatku. Kemudian generasi setelah sahabatku itu para tabi'in, dan generasi setelah para tabi'in itu generasi tabi'ut tabi'in. Thumma yafsul kadhib hatta anna rajula la yabtadi'u bi syahada qabla an yus'alaha. Sampai setelah itu, setelah generasi, setelah tabi'ut tabi'in, maka tersebar kedustaan. Sampai ada seorang dia mulai memberi persaksian padahal belum diminta untuk bersaksi. Saking mudah untuk memberikan persaksian. Faman arada minkum bahbahatal jannah atau buhbuhatal jannah, ya, yaitu ingin surga yang paling tengah, surga yang terbaik, falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid. Maka hendaknya dia melazimi jamaah, sungguhnya setan bersama satu orang, wa huwa minal itsnain ab'ad, dan dari dua orang setan semakin jauh. La yakhluwanna ahadukum imra'atin fa inna syaitana thalithahuma. Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita karena setan adalah yang ketiganya. Kemudian yang jadi perhatian kita di sini kata Rasulullah SAW, wa man sarrathu hasanatuhu. Siapa yang kebaikan yang membuat dia senang, wa sa'athu sayi'atuhu, dan keburukan yang membuat dia tidak suka, fahuwa mu'min, maka dia adalah mukmin. Maka dia adalah mukmin. Di sini Nabi jelas mengatakan ya bahwasanya seorang yang senang dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia tidak suka dengan maksiat yang dia lakukan, maka itu adalah tanda keimanan, fahuwa mukmin ya. Asy-Syaukani rahimahullah mengomentari hadis ini, dia mengatakan kenapa? Karena orang yang tidak beriman dia tidak peduli melakukan kebaikan dan keburukan, dia tidak peduli. Orang beriman ya, dia kalau melakukan kebaikan dia senang, kalau melakukan keburukan dia tidak suka. Bukan karena ujub, bukan karena bangga, bukan karena riya. Bukan senang karena dipuji-puji manusia, bukan. Tapi dia senang bisa melakukan amal soleh tersebut. Jadi ini bukan gembira dengan ketat amal soleh, bukanlah riya. Ini bukan juga ujub ya. Bukan juga ujub. Bahkan ini perkara yang dituntut. Ini perkara yang dituntut. Seorang senang kalau bisa melakukan amal soleh. Bukan ujub ya, berarti kan. Ujub itu dia merasa dia hebat, itu ujub. Tapi dia bahkan ini perkara yang dituntut. Ya, karena dapat pahala. Di antaranya dapat pahala karena Allah mengatakan falyafrahu, tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Falyafrahu, bergembiralah ya. Allah mengatakan bergembiralah. Yang kedua, ini adalah tanda keimanan. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang kebaikan yang buat dia senang, bahagia, dia bisa melakukan amal soleh, bisa puasa, dia bahagia, dia senang, dia bisa bersedekah, dia senang, dia bisa berbakti sama orang tua, dia senang, dia bisa memaafkan, dia senang, dia sabar, dia senang. Maka
itu dia mukmin. Kalau dia maksiat, dia suudzon, dia enggak suka, dia bermaksiat, dia melihat yang haram, dia merasa gelisah, maka itu menunjukkan dia seorang mukmin. Ini merupakan tanda keimanan, gembira dengan amal saleh. Kemudian tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini tanda ridha ya, dengan amal saleh ya. Ya. Tanda ridha dengan amal saleh juga merupakan bentuk bersyukur kepada Allah karena mendapat taufik untuk beramal saleh, bimbingan. Taufik itu maksudnya bimbingan untuk beramal saleh. Ya. Lain halnya kalau dia gembira karena dia merasa lebih hebat dari yang lainnya, itu baru ujub. Itu baru ujub ya. Ya. Di lain halnya, perhatikan lain halnya, jika gembira karena merasa hebat dari yang lainnya, maka ini adalah ujub. Ini perusak keikhlasan. Gembira jika menanti pujian lalu dipuji. Datanglah pujian tersebut maka dia gembira. Ini namanya riya. Gembira jika menanti pujian lalu datanglah pujian tersebut. Ini adalah riya. Ya, harus bisa dibedakan. Adapun gembira karena kita bisa beramal soleh, gembira ridho dengan amal soleh tersebut, senang, maka ini tanda keimanan. Taib, ini yang pertama, yang disangka riya namun ternyata bukan riya. Taib yang kedua, dipuji oleh orang-orang dan dia senang. Ya. Dan dia senang dengan pujian tersebut. Padahal dia tidak mencari pujian tersebut. Jadi beda dua hal yang apa namanya? Dua hal yang berbeda. Pertama, perhatikan, ada orang dia mencari pujian memang dari awal. Dia mencari pujian. Akhirnya dia mendapatkan pujian tersebut. Ya. Maka ini jelas riya, ya. Tapi kalau dia tidak mencari pujian, ternyata dia dipuji dan dia senang, ini tidak jadi masalah, ini bukan riya. Bahkan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajil busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan, ya. Ya. Ini bukan riya, ya. Ini bukan riya. Tapi kondisinya kita sebutkan di sini, kondisi. Yang pertama, ingin mencari pujian manusia. Mencari pujian ketika beramal. Maka ini sudah riya. Ini adalah riya. Otomatis. Ini riya. Ya, meskipun hasilnya bisa jadi dipuji, bisa jadi tidak dipuji. Bahkan dicela, bahkan dicela. Ini terjadi, sebagian orang mencari pujian manusia tapi malah dicela orang-orang. Ingin pencitraan tapi malah ketahuan pencitraan, malah dicela, caci maki, atau sebagian memujinya, sebagian tidak memujinya. Inilah ciri-ciri orang munafik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu." Ya. Wala tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Allah berfirman, suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini kondisi pertama.
Kondisi kedua, tidak sama sekali tidak mencari pujian. Namun akhirnya dipuji manusia. Dipuji masyarakat. Maka ini bukan riya. Dia senang ketika dipuji masyarakat, dia senang ya. Enggak ada masalah ya. Dia senang, manusiawi ya. Jadi dia senang ya. Ini bukan riya ya. Meskipun dia senang mendengar pujian tersebut. Bukan riya. Karena dia tidak mencari. Karena definisi riya itu apa? Beramal soleh mura'atan linnas, beramal soleh agar dilihat supaya dipuji. Ini dia tidak cari tersebut. Setelah dia beramal soleh, ada yang muji dan dia senang-senang aja ketika dipuji. Ini bukan riya ya. Bahkan ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Yang disegerakan. Sedang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tilka ajil busyra al-mu'min. Kata Nabi, ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Dalam suatu hadis, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul amal minal khair? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda ada seorang beramal soleh? Mungkin dia sedekah, mungkin dia berdakwah, mungkin dia salat, mungkin dia berhaji, mungkin dia umrah, mungkin dia berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak mencari pujian. Wa yahmaduhu an-nasu alaihi. Kemudian orang-orang masyarakat memujinya karena amal soleh tersebut. Artinya ini riya atau bukan ya Rasulullah? Dia tidak mencari, tapi dia dipuji. Ini pertanyaan sahabat detail karena mereka sibuk juga mencari keikhlasan. Mereka juga ingin menjaga amal soleh mereka agar tidak tercoreng dengan riya dan yang lainnya. Maka mereka bertanya secara detail, ya Rasulullah, ada orang beramal soleh, tahu orang muji dia tidak mencari pujian. Kalau dia mencari pujian jelas riya, tapi orang memuji dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka ajilu busyral mu'min. Ya, ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang disegerakan. Artinya tanda kebaikan. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah para saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Kalau seorang melakukan amal saleh kemudian dia tidak mencari pujian, kemudian orang-orang baik, orang-orang beriman muji dia, ini tanda kebaikan. Berarti semoga engkau diridhai oleh Allah, semoga engkau diterima amal salehmu oleh Allah. Makanya dikatakan tilka ajilu busyral mu'min. Dia tidak mencari ke pujian, tapi ternyata Allah membuat orang-orang memujinya. Maka ini adalah tanda kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut kabar gembira menunjukkan isyarat ya bahwa Allah ridha dengan dia. Allah ridha dengannya. Isyarat. Sehingga ini kabar gembira. Kabar gembira, berarti ini kabar gembira. Bahkan kalau dia pun senang, tidak dikatakan dia riya. Cuma hati-hati, waspada, jangan sampai ujub. Makanya dianjurkan ketika kita dipuji oleh orang, kita mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku, jangan kau siksa aku akibat ucapan mereka. Mereka mujiku, jangan rusak aku. Karena mereka tidak tahu apa yang ada pada diriku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas keburukanku yang dosa-dosaku yang mereka tidak mengerti. Artinya isyarat mereka itu muji aku karena mereka tidak tahu maksiat yang aku lakukan. Ini obat bagi orang ketika dipuji, dia boleh senang, tapi jangan sampai terjebak dengan ujub. Kemudian yang terakhir, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan ya. An-Nawawi rahimahullah taala berkata, kenapa dikatakan ketika dia beramal saleh orang memuji dikatakan busyra, kabar gembira? Ya. Kenapa dalilun ala ridha taala anhu wa mahabbatihi lahu fayuhabbibuhu ila al-khalqi thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardi.
Ini dalil bahwasanya Allah ridho kepadanya dan Allah cinta kepadanya, maka Allah menjadikan orang-orang suka kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang menerima dirinya di atas muka bumi. Ya. Hada kulluhu idza hamidahu an-nas min ghairi ta'arrudin minhu lihamdihim. Ini semua dengan syarat dia tidak sengaja mencari pujian. Tidak ada niatnya untuk mencari pujian sama sekali dan tidak melakukan suatu kegiatan yang diharapkan ada pujian di balik itu. Allah mengatakan isi hati. Artinya tidak ada pencitraan sedikit pun meskipun 1% enggak ada. Dia tidak pencitraan tahu-tahu dia dipuji, ini tanda kabar gembira yang disegerakan. Tapi kalau sejak awal memang dia cari pujian, ya ini memang ria. Ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan, dikatakan tanda kabar gembira yang disegerakan karena ini tanda Allah ridha kepadanya, Allah cinta kepada dia. Dengan syarat kata Nawawi rahimahullah taala min ghairi ta'arrudin minhu lihamdihim, tanpa dia sengaja untuk mencari pujian mereka. Al-Baihaqi rahimahullah berkata, al-madhmum talabul insani syuhrah. Perkara yang tercela adalah seorang mencari ketenaran, popularitas, ingin jadi bahan pembicaraan. Wa amma wujuduha min jihatillahi ta'ala min ghairi talabil insan falaysa bimadhmum. Adapun tiba-tiba dia dikenal tanpa ada niat untuk dia dikenal, tanpa ada niat untuk dia viral, dia tidak berniat. Tanpa ada niat untuk dia menjadi populer, dia tidak ada niat. Tapi Allah berikan dia popularitas, Allah berikan dia ketenaran, maka ini tidak tercela. Hanya saja kata beliau, ghairu anna fi wujudiha fi fitnatan 'ala dhu'afa. Ya, cuma saja kalau ada seperti ini bagi orang yang lemah imannya, ya, bahaya. Populer seorang imannya lemah, populer bahaya. Tidak kuat, imannya tidak kuat untuk menahan popularitas tersebut sehingga dia bisa berubah menjadi tadinya tidak riya menjadi riya, kemudian dari tidak ujub menjadi ujub dan akhirnya menjadi sombong, ya. Karena popularitas itu bukanlah suatu yang sepele, dia ada ujian yang sangat berat. Orang populer dipuji-puji orang itu ujian yang sangat berat. Makanya orang banyak cinta popularitas sehingga mereka rela mengorbankan harta untuk populer. Mereka bisa sewa banyak misalnya media untuk mempopulerkan dia, atau dia melakukan hal yang aneh-aneh supaya populer dan dia harus menjaga popularitasnya, berat, ya. Apalagi kalau seorang dipuji dengan pujian habis, orang tidak kuat kadang-kadang. Contoh sederhana, ada seorang anak, mungkin dia hafiz Quran, mungkin dia pandai ini, tapi terlalu tiba-tiba populer. Dia tidak cari popularitas, ya. Mungkin masih kecil tidak ngerti namanya riya dan ikhlas. Tapi kemudian dikenal oleh banyak orang. Orang banyak puji dia, akhirnya tidak kuat menahan popularitas tersebut. Dia masih kecil, imannya nggak kuat. Akhirnya dia bisa rusak gara-gara pujian-pujian tersebut. Tapi intinya ini, jika seorang tidak mencari pujian lantas dipuji oleh orang-orang, maka itu bukanlah riya, bahkan itu adalah tanda ajil busrul mukmin, yaitu kabar gembira dari Allah kepada seorang mukmin tersebut yang disegerakan. Ya, berikutnya perkara yang ketiga, yang dianggap riya namun ternyata bukan riya adalah semangat ibadah ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Ketika bertemu orang saleh. Sebagian orang menyangka ini adalah bentuk riya. Karena dia ketika ada orang baru dia semangat ibadah. Kalau tidak ada orang saleh tersebut kurang semangat, berarti riya dong. Ya. Disangka riya dari sisi apa? Ini disangka riya dari sisi dia semangat ketika dilihat oleh orang soleh.
dan semangatnya berkurang ketika mereka tidak ada. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ini bukanlah riya, ya. Dengan syarat dia memang tidak mencari pujian. Ya. Yang benar ini bukan riya. Jika dia tidak mencari pujian. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya, para ulama mengatakan futur, ya, malas ibadah, ada dua sini. Rajin ibadah, kemudian malas ibadah. Ada sebab-sebabnya, Sama ini juga ada sebab-sebabnya. Contoh sebab-sebabnya di antaranya misalnya malas ibadah apa maksiat. Bergaul dengan tukang maksiat. Bergaul para pelaku maksiat, ya. Atau terlalu sibuk terlalu tenggelam dengan dunia. Jadi terlalu cinta pada dunia sehingga malas. Baca Quran malas, salat malam malas. Ini contoh malas ibadah, futur, malas ibadah ada sebab-sebabnya. Demikian pula ini ada sebab-sebabnya, rajin ibadah juga ada sebab-sebabnya, ya. Contoh di antaranya membaca ayat-ayat tentang akhirat. Buat kita semangat. Di antaranya melihat orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, jadi semangat. Ini sebab. Di antaranya bergaul dengan orang-orang soleh. Dan lain-lain. Nah, ketika seorang rajin beribadah karena sebab melihat orang-orang rajin ibadah atau suasana membuat dia rajin ibadah, maka ini bukan riya. Yang penting dia tidak mencari pujian, itu masalahnya. Kalau dia mencari pujian selesai, berarti dia riya, ya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata mengomentari permasalahan ini, kata beliau, qad yabitu ar-rajulu ma'al mujtahidin fayusalluna aktsara al-lail wa 'adatuhu qiyamus sa'ah fayuwafiquhum. Bisa jadi seorang bermalam bersama orang-orang yang rajin ibadah, yang mereka sholat sampai 2 jam, 3 jam. Fayusalluna aktsara al-lail, akhirnya dan mereka itu sholat mayoritas malam mereka sholat. Sementara orang ini yang wa 'adatuhu qiyamus sa'ah, dia biasanya cuma sholat beberapa saat, tidak lama, biasanya sholat malamnya sebentar. Maka ketika dia melihat orang-orang pada rajin sholat, dia pun terikut. Fayuwafiquhum, maka dia pun terbawa suasana untuk ikut seperti mereka. Ini kita alami semua. Kalau di bulan Ramadan, kita kalau di rumah mungkin sholat malam, mungkin cuma setengah jam, 15 menit, mungkin tidak sholat sama sekali. Tapi kita sampai di Mekah, Madinah, kita sholat malam, apalagi 10 hari terakhir kita semangat. Ini bukan berarti kita riya. Ya memang di antara sebab membuat kita semangat adalah melihat orang-orang soleh. Fayuwafiquhum, artinya padahal dia biasanya sholat malam sebentar, akhirnya dia meniru mereka salat yang lama. Au yasumuna fayasum. Atau tadinya biasanya kebiasaan dia bukan puasa sunnah, tapi mereka ternyata pada puasa. Akhirnya dia pun ikut puasa. Walaulahu man ba'atha hadzal nasyad. Kalau bukan karena ada mereka, mungkin dia tidak akan semangat seperti itu, ya. Ini hanyalah berkaitan dengan sebab. Ada sebab semangat, ada sebab tidak semangat, ya. Seperti kalau di rumah banyak hal membuat kita malas. Mungkin kasur yang nyaman, kesibukan dengan dunia, ya, teman pergaulan yang ternyata juga malas-malas, mungkin lebih malas daripada kita. Ini buat kita semangat, bukan buat kita malas. Tapi sebaliknya kita dalam suatu kondisi tertentu, kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, teman-teman semangat, suasana semangat, kita jadi semangat, maka ini bukan riya sama sekali. Baik. Berikutnya yang keempat,
menikmati perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara dunia yang mubah. Mubah itu yang dibolehkan, yang halal. Yang dibolehkan. Sebagian orang menyangka kalau orang sibuk dengan ini disangka mengurangi pahala akhirat. Ini bukan disangka riya, tapi disangka mengurangi keikhlasan karena mencari dunia. Karena mencari dunia. Dalil akan hal ini bahwasanya ini bukanlah perkara yang merusak keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia, menyebutkan karunia Allah kepada hamba-hambanya dengan mereka menikmati perkara-perkara yang mubah. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan di antara karunia Allah kepada hamba-hambanya adalah mereka bisa menikmati perkara-perkara yang mubah. Kalau ternyata menikmati perkara-perkara yang mubah yang boleh itu hukumnya haram atau merusak keikhlasan, tidak mungkin Allah sebutkan itu sebagai karunia. Ketika Allah menyebutkan menikmati perkara-perkara yang mubah, tentu dengan batasannya. Sebagai karunia Allah berarti menunjukkan perkara yang baik. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Dan Allah memudahkan bagi kalian, menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini sungguh pada hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Syatibi rahimahullah berkata, "In kana fil mubah ma yaqtadi tark, fa fihi ma yaqtadi adamu tark. Lianna min jumlati ma amtanna Allah bihi ala ibadihi, wa dzalika yush'iru bil qasdi ila at-tanawul wa intifa' thumma syukru alayhi." Ya. Yush'iru bil qasdi ila at-tanawul wa intifa' thumma syukru 'alaiha. Kata Syatibi, namanya perkara mubah itu ya tidak disuruh dan juga tidak dilarang. Tidak beda kalau sunnah atau wajib disuruh, dilarang ya berarti haram atau makruh. Mubah itu tengah-tengah, tidak disuruh, tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang. Ya. Ya, tetapi kata beliau, ini termasuk perkara yang Allah sebutkan sebagai karunia Allah kepada hamba-hambanya. Wa dzalika yusyir bil qasdi ila tanawul. Dan ini ketika Allah menyebutkan itu merupakan karunia Allah, ini mengisyaratkan bahwasanya Allah ingin kenikmatan tersebut dinikmati, dirasakan. Summa syukru 'alaiha, kemudian bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut ya. Di antara bentuk menikmati dunia tersebut yang dibolehkan seperti pakai baju yang baik, baju yang bagus ketika keluar bertemu dengan orang-orang, ingin kalau orang lihat dia dalam penampilan yang bagus ya. Ini bukan riya. Itu riya, sombong, enggak ada masalah. Memang yang tidak berlebihan, wajar-wajar saja pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus, pakai peci yang bagus, pakai jam yang bagus selama tidak melampaui batas ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr." Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada sekecil biji dari kesombongan. Faqala rajulun, ada yang berkata, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan." Ada seorang suka bajunya indah, wa na'luhu hasanah, dan suka sendalnya indah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, Allah indah dan Allah suka keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Adapun kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia ya. Bahkan sebaliknya, jadi kita memakai baju bagus, memakai selamat, ingat, jadi menikmati dunia selama tidak berlebihan itu bukan riya. Dan itu bukan mencari keduniaan Anda. Allah menyebutkan di antara kenikmatan, Allah berikan kenikmatan. Kita gunakan kenikmatan tersebut untuk yang baik. Kita boleh punya mobil yang bagus, selama memang itu memungkinkan dan itu sesuai dengan kemampuan kita, ya tidak berlebihan. Kita boleh punya sandal yang bagus, baju yang bagus, yang selama tidak berlebihan. Justru, perhatikan, justru terkadang meninggalkan dunia bisa memasukkan dalam pintu riya. Seorang dalam pintu riya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala punya pembahasan tentang masalah ini. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan Allah berikan kenikmatan kepada kalian, tapi kalian seakan-akan enggak mau, saya enggak mau pakai. Saya enggak mau nikmati. Ini seakan-akan kalian ada apa ya? Justru tidak baik. Justru tidak baik. Ya Allah kasih di antara kenikmatanku kepada hamba-hambaku, kami berikan dia ini keindahan, terus saya enggak. Ini seakan-akan Allah mau kasih dia enggak mau. Ini kan ada gimana gitu, kurang baik kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang benar kita manfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan berlebihan, jangan jadikan orientasi dunia dalam hati kita. Tapi kita nikmati enggak ada masalah. Ini tidak mengurangi keikhlasan kita, tidak mengurangi niat kita untuk akhirat. Makanya ketika ada seorang memakai baju yang lusuh, kata Rasulullah sallam, "Alaka malun, kau punya harta?" Kata dia, "Rasulullah, saya punya harta." Idza atallahu rajula al-mal falyuri atharah. Kalau Allah telah memberikan kepada seorang harta, hendaknya dia tunjukkan dampak dari harta tersebut, yaitu Allah suka nikmat Allah nampak pada seorang. Ini semua secara global, tapi tentunya tidak boleh berlebihan, tidak boleh sombong, tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu mahal, israf, ini semua tidak boleh. Tapi kita senang baju yang indah, tas yang indah, sendal yang indah, ini tidak jadi masalah. Bahkan justru terkadang meninggalkan dunia bisa masukkan seorang dalam pintu riya. Contoh apa? Contoh misalnya memakai baju robek-robek supaya dibilang zuhud. Padahal dia punya uang misalnya, tapi sengaja pakai baju yang zuhud supaya dibilang zuhud ya. Atau sebaliknya ya, memakai baju tertentu supaya dibilang orang alim. Jadi di antara hal yang tidak merusak keikhlasan adalah menikmati dunia selama tidak berlebihan. Baik. Tapi berikutnya yang kelima, menampakkan amal soleh atau memperindah amal soleh untuk dijadikan teladan. Bukan untuk dipuji. Untuk dipuji, terutama dalam masalah pendidikan ya. Ya, maka terkadang boleh ya, misalnya seorang memperindah wudu ya. Karena kalau seorang ya mengajarkan ilmu atau melakukan ibadah karena hanya mencari pujian, maka ya, ingin dipuji oleh manusia, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga ya. Sebagaimana dalam hadis, man talaba hadzal ilm mimma yabtagha bihi wajhullah fa yata'allamahu liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang belajar ilmu yang harusnya karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia belajar ilmu karena dunia tersebut, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Demikian juga barang siapa yang mencari ilmu liujari bihi sufaha, untuk membodohi, mendebati orang bodoh ya. Liujari bihil ulama, dalam rangka untuk supaya dianggap sebagai ulama, kemudian dianggap untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh. Auliya srifa wujuhan nas ilai, atau dalam rangka agar orang semua perhatian sama dia, lam yadkhul jannah, maka dia tidak masuk surga atau dia akan masuk neraka jahanam. Mengerikan ya. Tapi seorang bisa menampakkan, memperindah amal saleh dalam rangka untuk dijadikan teladan, bukan untuk dipuji. Ini rawan seorang melihat maslahat dan mudarat, Perhatikan, hukum asal menyembunyikan amal saleh sebisa mungkin. Amal saleh karena pahala lebih besar, pahalanya lebih besar daripada dinampakkan. Namun jika ada maslahat,
untuk ditampakkan, maka ditampakkan. Diperlihatkan, ditampakkan, maka ditampakkan. Dengan syarat tentunya, dengan syarat menjaga diri dalam keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Perhatikan, saya mengatakan hukum asal, ini hukum asal, kita menyembunyikan amal soleh hukum asal. Bukan hukum asal sebaliknya kita menampakkan seluruh amal soleh kita. Bukan hukum asal kita menceritakan seluruh amal soleh kita. Hukum asal kita diem. Hukum asal kita sembunyikan. Hukum asal kita sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Kata Abu Hazim, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukan. Jadi hukum asal kita sembunyikan, bukan hukum asal kita tampakkan. Sesekali kita sembunyikan, enggak. Hukum asal kita sembunyikan. Namun boleh jika ada maslahat kita menampakkannya. Dengan syarat tetap menjaga keikhlasan. Contoh misalnya seperti Rasulullah SAW pernah salat dengan gerakan tertentu. Rasulullah SAW di atas mimbar, nanti kalau sudah mau sujud Rasulullah turun. Rasulullah salat supaya mengajari orang-orang. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas, inni sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati atau lita'lamu salati." Sungguhnya aku melakukan ini semua agar kalian bisa bermakmum kepadaku dan kalian bisa mempelajari atau mengetahui cara salatku. Ya. Ya, Rasulullah SAW salat di atas mimbar. Fakabar wa kabar nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah SAW salat di atas mimbar. Dari mimbar kan tidak panjang. Tsumma rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajad fi asl mimbar. Kalau Rasulullah ingin sujud, Rasulullah mundur, Rasulullah SAW sujud di bawah. Tapi kalau sudah selesai sujud untuk berdiri dan rukuk, Rasulullah naik lagi di atas mimbar. Ini aneh, tapi ini semua Rasulullah lakukan untuk agar bisa memberi teladan kepada orang lainnya. Contoh misalnya, di antara lain misalnya contoh-contoh. Misalnya sedekah diperlihatkan untuk motivasi. Ini biasanya para ustadz misalnya. Terkadang salat sunnah di hadapan orang-orang untuk motivasi. Ada maslahatnya. Ini contoh ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah itu lebih baik. Kalian berikan kepada fuqara, lebih baik bagi kalian dan bagi orang fakir. Lebih baik dari sisi mana? Lebih baik kalian terhindar daripada riya karena tidak ada yang lihat kalian. Lebih baik daripada fakir miskin, dia lebih terjaga harga dirinya karena dia tidak lihat mengemis-mengemis. Ini maslahat. Tetapi kalau ada masalah lebih besar daripada ini untuk menampakkan, misalnya sang ustaz ingin ada pembangunan masjid, kemudian dia sumbang di luar 1 juta di hadapan orang-orang supaya yang lain termotivasi. Ini maka ini boleh. Ini dilakukan juga bahkan di Arab Saudi, sebagian pejabat misalnya ingin nyumbang Palestina, dia mengatakan, "Saya sekian real." Kemudian yang lain pada ikut, misalnya di televisi, orang pada ikut. Ini mungkin enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting dia ikhlas. Yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh praktek, kita ingin memotivasi orang untuk bangun masjid, kita punya uang 10 juta misalnya. Enggak ada masalah, kita tampakkan 1 juta. Dan sudah wajar bisa motivasi mereka 1 juta. 9 jutanya kita sumbangkan tanpa harus orang lain tahu. Ini contoh. Enggak ada masalah. Ya. Terkadang seorang cerita, misalnya ini sangat rawan tapi cerita tentang amal solehnya untuk memotivasi. Tapi ini sangat rawan. Ini boleh juga. Saya dulu begini, hati-hati karena ketika seorang sedang bercerita tentang amal soleh dia, bagi menuntut ilmu misalnya, ini rawan terkena ujub, hati-hati. Rawan terkena ria, rawan banget ya. Bagaimana saya dulu waktu di Madinah saya begini, saya waktu di Yaman saya begini, saya waktu di Mesir saya begini, saya waktu di Maghrib saya begini. Rawan. Seorang terkadang tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau bisa dia tidak menceritakan tentang dirinya lebih baik. Dia mengatakan ada orang saya kenal, orang itu maksudnya diri sendiri. Saya kenal ketika dia belajar dulu begini, lebih aman.
Tapi kalau dia ceritakan untuk anaknya, insya Allah aman. Dia tidak mungkin dia sama anaknya, pada anaknya, pada teman dekatnya. Tapi kalau dia cerita di publik tentang bagaimana dia menuntut ilmu, ini rawan. Ya, tapi itu boleh kalau niatnya adalah untuk memotivasi. Allah Maha tahu tentang isi hati manusia. Ya. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala, "In kana al-mutasaddiq mimman yuqtada bihi," kalau yang tukang sedekah, yang bersedekah termasuk orang yang diteladani, wa adharaha liyuqtada bihi, kemudian dia tampakkan sedekahnya agar dimotivasi agar orang lain ikut, min ghairi riya'in wala sum'ah, tanpa riya dan tanpa sum'ah, fa huwa afdal, maka itu lebih afdal, itu lebih afdal. Baik, ini di antara hal, tapi ini semua adalah rawan. Karena sebagian orang ketika menampakkan amal solehnya, sekarang tidak perlu, sebagian orang tidak perlu menampakkan. Yang perlu menampakkan jika Anda adalah public figure misalnya, ya, atau Anda adalah dai yang dikenal. Ya. Kalau tidak, enggak perlu. Ya. Kita ini, saya sering bilang bahwasanya para salaf dahulu mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka karena takut riya. Dan mereka takut riya, padahal mereka solehnya kayak apa sih? Kita jangan sampai menggampangkan, kita menganggap saya tidak terkena riya, santai saja, enggak. Maka berusaha mungkin untuk menyembunyikan kecuali bila ada maslahat. Karena kalau kita mencontohkan diikuti oleh banyak orang, pahala akan mengalir kepada kita juga karena kita motivatornya, karena kita yang mempelopori, ya, perintisnya. Ya. Ini yang kelima, yang keenam. Terkait dengan meraih dunia sebagai wasilah untuk beramal saleh. Ini tidak mencoreng ikhlas. Baik, kita ada beberapa kondisi, perhatikan. Pertama, mencari dunia agar bisa beramal saleh. Yang kedua, beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Ini dua hal yang berbeda. Perhatikan ya. Pertama, dia mencari dunia agar bisa beramal soleh. Yang kedua, dia beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Kalau ini jelas tidak jadi masalah. Mencari dunia agar bisa beramal soleh. Contoh. Ya. Contoh. Dia misalnya menjual buku agamanya misalnya atau karyanya agar bisa menafkahi keluarganya, sehingga dia bisa terus menulis misalnya, bisa terus berkarya. Ini contoh. Makanya disebutkan kalau ada seorang, ya saya akan nukilkan ya perkataan sebagian ulama ya. Intinya maknanya, jika ada seorang yang telah memposisikan dirinya sebagai pengajar, hendaknya penguasa memberikan dia upah dari Baitul Mal. Ya, sehingga dia bisa konsen untuk membimbing masyarakat ya. Harusnya demikian ya. Jadi pemerintah memberikan dia upah kepada orang ini agar dia bisa konsen membimbing masyarakat. Karena membimbing masyarakat butuh konsentrasi tersendiri. Dan hanya ketika kemudian dia sibuk dengan perkara dunia, sehingga waktu dia untuk membimbing masyarakat ya sebisa dia, beda. Jadi karena kita masyarakat butuh pembimbingan yang banyak. Ini contoh seorang mungkin dia punya karya. Sebagian ulama kita tahu mereka jual buku agama mereka. Mereka karya, mereka dapat masukan. Tapi kita tahu mereka bukan mencari dunia, mereka untuk menafkahi anak-anak sehingga mereka bisa terus mereka berkarya. Seandainya mereka tidak mengambil
royalti dari karya mereka, mungkin mereka kesulitan sementara tidak ada pemerintah yang menanggung kehidupan mereka. Ini contoh. Allah Maha tahu, dia itu karena akhirat atau bukan ya. Contoh seorang misalnya yang disebut oleh para ulama, contoh sederhana, seseorang badal haji mengambil upah dengan mengambil upah. Agar bisa haji, agar bisa hajian. Ini contoh. Ada orang yang badal haji dalam rangka untuk bisnis ya, haji pasang badal haji mahal-mahal, bisnis ya. Ada orang tidak, dia badal haji supaya dia bisa hajian. Dia mau haji enggak punya duit. Kebetulan ada yang membimbingi, yang penting dia bisa sholat di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, sekaligus membadalkan haji saudaranya. Ya, ini sangat penting. Anda ini menjadikan amal soleh untuk mencari dunia, ataukah Anda mencari dunia agar bisa continue dalam beramal soleh? Jika Anda mencari dunia agar bisa continue dalam beramal soleh, maka tidak jadi masalah. Contoh sederhana, seorang ya tadi dia mungkin jadi muadzin atau dia jadi imam, dia dapat upah supaya dia bisa terus konsentrasi menjadi imam. Tentunya kalau dia tidak mengambil lebih baik, itu lebih afdal, kesepakatan para ulama, lebih afdal. Tapi kalau dia ternyata dalam rangka untuk bisa continue dalam beramal soleh, maka tidak jadi masalah karena dunia tersebut hanyalah wasilah. Yang jadi masalah sekarang, ini poin yang kita bahas yang ini ya. Ya, mencari dunia agar bisa beramal soleh. Ya. Yang kedua, beramal soleh untuk mendapatkan dunia, maka ini bahasanya ini dibolehkan dengan syarat tidak mendominasi niat duniawi, tidak mendominasi. Itu saja. Para ulama khilaf apakah berkurang pahalanya tidak, masalah khilaf. Tapi dengan syarat niat duniawi tidak mendominasi. Karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyuruh beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Seperti dalam memotivasi beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Seperti haji dan umrah saja. Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr kama yanfi al-kir khabathal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah haji umrah, kalau sudah umrah hajilah. Karena haji dan umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa menghilangkan kefakiran. Ini kan dunia, motivasi duniawi. Rasulullah SAW juga bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Ini contoh Rasulullah, motivasi silaturahmi ibadah. Tapi niat duniawi enggak ada masalah. Dibolehkan selama tidak mendominasi. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya bna Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan infak sama engkau. Kau berinfak, Allah kasih lebih. Dia berniat bersedekah supaya rezekinya aman, diberi oleh Allah bahkan lebih, tidak apa-apa. Tapi ingat, niat duniawinya bukan mendominasi. Niat utamanya adalah tetap dapat pahala di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, da'u mardakum bi sadaqah. Sembuhkanlah orang sakit dan dekatlah dengan sedekah. Menyembuhkan orang sakit sembuh itu perkara duniawi. Tapi Rasulullah boleh berpuasa dengan niat demikian. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, laisa alaikum junahun anta batagu fadlan min rabbikum. Ketika tentang masalah haji, ayat haji dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi kalian berhaji sambil jualan, tidak ada masalah. Tapi itu bukan niat utama. Jadi masalah tinggal kita menata hati. Kita tahu banyak teman-teman kita yang menerima dunia, termasuk kita juga menerima dunia dari perkara akhirat ya. Ada yang nulis buku kemudian dijual, tergantung untungnya banyak atau sedikit, tapi dunia dia dapatkan. Ini juga beramal soleh untuk mendapatkan dunia ya. Nulis buku dia jual misalnya, ini ada. Atau dia buka travel umrah atau haji, ya, kemudian dapat fee dari jamaah misalnya. Ini sama, ini perkara akhirat untuk dunia. Ya. Contoh misalnya dia bikin pengajian di hotel misalnya, kemudian ada bisnisnya di situ. Ini sama, ini menjadikan amal soleh untuk berbisnis ya. Sama buku, sama travel, sama ini semua perkara agama untuk dijadikan bisnis ya. Sama seperti ada sebagian berdakwah, kemudian macam-macam intinya. Ada sebagian yang begini-begini macam-macam ya kita dengar. Intinya jika dia bisa memanage hatinya
bahwasanya perkara dunia tersebut hanyalah wasilah agar dia bisa terus berdakwah, agar dia bisa terus berhaji, berumrah, bukan niat duniawi yang mendominasi, maka dia masih selamat. Tapi kapan niat duniawi yang mendominasi, ya, tidak ada niat akhiratnya kecuali sedikit, maka ini tercela, bisa mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan ada para ulama khusus khilaf tentang masalah mengambil upah dari atau pemberian dari mengajar. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Adapun yang mengatakan boleh, mereka berdalil dengan hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, "Ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian mendapatkan upah adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau mereka mengatakan mengajarkan Al-Quran boleh ambil upah berdasarkan hadis ini, ya, maka mengajarkan yang lain tentu juga diperbolehkan. Ya. Kalaupun kita memilih pendapat yang diperbolehkan, maka tentu seorang tidak boleh berlebihan. Ya, jangan pasang tarif, ya, karena kalau sudah dia pasang tarif benar-benar dia duniawi banget, ya. Yang kita khawatirkan, yang tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man talabal ilma mimma yubtagu bihi wajhullah fayata'allamuhu liyusiba arad min ad-dunya lam yajid arfal jannah." Siapa yang belajar ilmu yang harusnya ilmu untuk mencari wajah Allah, ternyata dia belajar ilmu, ternyata dia berdakwah untuk mencari dunia, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Intinya seorang harus menata dirinya, jangan sampai dia menjadikan dunia sebagai orientasinya. Contoh lain seperti misalnya dia belajar untuk mencari gelar. Gelar juga tujuannya apa? Anda mendapat gelar S1, LC misalnya, S2, Master, S3, Doktor misalnya. Tujuannya apa? Kalau untuk mencari pujian maka itu adalah riya. Tapi kalau ini adalah sarana agar saya bisa dipercaya masyarakat ketika saya berdakwah, agar saya bisa bekerja di instansi-instansi pemerintah yang penting karena mereka butuh orang ahli. Kalau saya tidak punya ijazah maka tidak akan diterima, ya misalnya. Ini niat yang baik, enggak ada masalah. Seperti tadi, agar saya bisa mendapatkan jabatan, kalau saya punya jabatan saya akan memberi manfaat kepada banyak orang. Niat tulusnya tidak jadi masalah, dan itu bukan hal yang merusak keikhlasan. Tapi di antara yang juga dibahas oleh para ulama yang tidak merusak keikhlasan, mungkin terakhir, ya, adalah imam sengaja memperpanjang ruku supaya makmum yang masbuk dapat rakaat. Ini dibahas oleh para ulama, ada khilaf. Mereka mengatakan tidak boleh. Disangka ini adalah syirik, disangka ini adalah niat yang ada kesyirikannya, ada syiriknya. Dari sisi dia rukuk karena Allah dan juga karena manusia dan juga karena makmum. Karena makmum. Namun dibantah oleh para ulama, ini tidak ada syirik sama sekali. Justru ini menggandakan atau mendobelkan niat yang diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau kita salat karena Allah sekaligus ingin dipuji. Riya itu kalau sedikit saja bisa merusak amal. Tapi kalau seperti ini tidak jadi masalah. Dia ruku Allahu Akbar, kemudian ada orang baru masuk, dia dengar langkah kakinya, kemudian Allahu Akbar. Ketika orang itu sudah ruku baru dia bilang Sami Allah liman hamidah. Ini tidak jadi masalah. Justru ini membantu orang agar mendapatkan rakaat dengan syarat tidak membebani makmum yang lain. Jangan sampai dia nunggu kelamaan. Kalau dia nunggu kelamaan jangan dia langsung tidak saja, karena jangan sampai dia perhatikan satu makmum yang terlambat, akhirnya makmum yang lain jadi korban. Tapi kalau itu cuma sedikit, dia sudah tahu ini baru terlambat dan sebentar lagi akan ruku, tidak jadi masalah. Kemudian dia menunggu agar makmum tersebut mendapatkan rakaat. Rasulullah SAW pernah sebaliknya, Rasulullah SAW ingin sholat, memperpanjang sholat,
Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar fasami itu buka asabi. Rasulullah SAW mendengar ada anak yang menangis, maka Rasulullah SAW pun mempercepat sholatnya. Ini berarti Rasulullah SAW mempercepat sholat karena Allah dan juga karena untuk menyenangkan ibunya, karena ibunya gelisah lihat anaknya menangis. Dan ini tidak jadi masalah. Karena kita mendomplengkan niat yang itu diperbolehkan juga. Yang Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan kita memperpanjang ruku sedikit, orang ini dapat rakaat, kan kita berbuat baik sama dia, dapat pahala yang banyak. Ya, karena dia dapat 1 rakaat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang bisa sampaikan kepada para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa di Zoom. Tapi wallahu a'lam bishawab, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.